Dengan indahnya, kaki Sung Soho langsung mendarat di muka anggota Guild Hyena. Sementara Beru Squad cuma bisa speechless ngadepin kelakuan Monarch mudanya. Begitu juga para anggota Guild Hyena yang lain. Pas salah satu dari mereka marah-marah, Sung Soho baru sadar kalau identitasnya bisa aja kebongkar. Untungnya Sung Soho ingat kalau dia bisa memanipulasi bentuk dari Shadow Army sesuai keinginannya. Jadi dia memutuskan buat pakai topeng dari Shadow Army. Mereka langsung nyerang Sung Soho dengan brutal. Tapi tentu aja, kalau dibandingin sama Sung Soho yang kekuatannya bisa meningkat, mereka bukan lawan yang terlalu berat. Gak pakai lama, bakbuk-bakbuk langsung pada tumbang. Beru yang nonton dalam mode kuyangnya lagi-lagi kagum sama peningkatan kekuatan Sung Soho yang bisa di-KT dengan mudah ngalahin para hunter di rank. Setelah ngikat mereka, Sung Soho langsung ngebebasin para Sandra dan nyuruh mereka buat cepetan cabut dari situ. Setelah mereka pergi, Saudara Kanfeng ngasih tahu Sung Soho kalau dia bisa ngerasain ada sesuatu di dalam salah satu gudang penyimpanan itu. Pas dibuka, ternyata isinya ada peralatan suntik dan semacam kandang. Di dalamnya ada makhluk kecil dengan kondisi yang memprihatinkan. Awalnya, Sung Soho mikir kalau itu adalah anjing percobaan. Sampai Saudara Kanfeng ngoreksi Sung Soho kalau itu bukan anjing. Itu adalah serigala, keturunan Monarch of Feng, King of Beasts. Saudara Kanfeng juga ngejelasin kalau setelah kalah dari Shadow Monarch, Monarch Feng ngasih keturunannya ke salah seorang bawahannya. Sung Soho cuma bisa meluk anak serigala itu. Beru juga bilang kalau dia bisa ngerasain aura Beast Monarch meskipun lemah. Dan kalau dia ditinggalin gitu aja di sini, maka dia bakal mati. Saat tiba-tiba ada seseorang yang mengejutkan mereka. Karena semuanya pingsan di luar, aku kira pelakunya beberapa orang. Ternyata cuma satu. Ngedenger itu, Sung Soho langsung ngeliat siapa yang datang dan rupanya itu adalah Beast Monster. Saudara Kanfeng langsung ngenalin siapa Beast Monster itu. Broky, kau masih hidup? Saudara Kanfeng ngejelasin kalau dia adalah monster penjaga yang diceritain sebelumnya. Saudara Kanfeng ngingetin kalau tugas Broky adalah buat ngejaga keturunan Monarch Feng. Tapi kenapa kondisinya bisa sampai separah ini? Tapi bukannya ngejawab, si Broky ini malah langsung nerjang Sung Soho buat ngambil barangnya yang dipegang Sung Soho alias bayi serigala. Dalam sekejap, Broky dapat ngambil kembali bayi serigala itu dan langsung ngehantam Sung Soho sampai terpental jauh. Meski merasa kesakitan, Sung Soho masih bisa tetap berdiri. Beru juga bilang kalau saat dia sampai di tempat itu, dia bisa ngerasain energi yang meskipun lemah, tapi masih berasa kalau itu adalah energi Itarim. Dan itu berasal dari Beast Monster itu. Sementara Saudara Kanfeng nyoba buat nyadarin Broky dengan ceramah tilawahnya. Tapi si Broky yang udah sesat bilang kalau yang kuat yang bertahan, dan yang lemah bergantung sama yang kuat. Alasan si Broky masih ngebiarin nih bayi serigala hidup adalah karena dia keturunan Monarch. Jadi dia merupakan nutrisi yang baik buat pertumbuhan si Broky. Ngedenger itu bikin Saudara Kanfeng murka dan dia bersumpah bakal ngalahin si Broky. Tapi malah diledek kalau Saudara Kanfeng bahkan gak bisa bergerak tanpa adanya orang lain. Belum beres kalimat si Broky ini, sebuah senjata melesat melukain tangan besar itu dan ngejatuhin bayi serigala yang dia pegang. Sementara si bayi diselamatin sama Beru. Sung Soho yang tahu kalau Saudara Kanfeng juga pengen ngabisin Beast Monster bilang kalau ini adalah aliansi pertama Shadow dan Feng. Broky yang sepertinya emang kesurupan ini ngeluarin cahaya aneh dari sebelah matanya dan quest baru pun muncul, Hunt the Hyena. Sung Soho sekarang tahu kenapa guild mereka namanya Hyena dan bisa-bisanya Beast Monster bikin guild sembari nyulik orang-orang. Saat itu, orang-orang dari Guild Hyena yang sebelumnya diikat sama Sung Soho pada sadar dan minta tolong Broky buat ngebebasin mereka. Tapi bukannya diselamatin, si Broky malah mukbang anggota guildnya sendiri. Sung Soho yang ngeliat itu langsung nyerang Broky, tapi berhasil ditangkis. Serangan demi serangan terus dilakukan Broky, sementara Sung Soho cuma bisa menghindar tanpa bisa melancarkan serangan balik. Ketika si Broky ngerasa kalau Sung Soho kagak ada apa-apanya, sebuah pedang melesat dan nusuk Broky di bagian punggungnya sampai tembus ke dada. Gak cukup sampai di situ, Sung Soho ngegunain skill authority-nya buat ngerotate pedang yang udah nancep di punggung si Broky itu. Saudara Kanfeng nanya, kenapa Broky bisa-bisanya jadi kayak gini? Padahal dulu dia sangat setia dan menghormati Beast Monarch. Ngedenger itu, tiba-tiba ingatan Broky kembali mengingat Beast Monarch tentang dia yang menghormati tuannya.
Saat tiba-tiba cahaya di matanya bertingkah lagi, seakan-akan kesurupan janda goyang, kekuatan Broky meningkat dengan pesat dan berhasil matahin Sodrakan Feng. Ngelihat itu, Sung Soho kehilangan fokus, tiba-tiba mendapat pukulan telak di perutnya. Sakitnya seakan semua tulang di tubuh Sung Soho patah semua. Tapi Sung Soho ingat kalau mungkin aja saat ini ayahnya juga sedang berjuang melawan musuh yang jauh lebih kuat untuk melindungi bumi. Dengan tekadnya itu, Sung Soho kembali berdiri tegak dan bikin Shadow Gauntlet untuk memberikan serangan balasan. Ngelihat pertarungan yang semakin sengit, Beru yang dalam mode kuyangnya itu cuma bisa khawatir karena dengan kondisinya saat ini, dia nggak bisa ngebantu sama sekali. Sodrakan Feng yang setengah hancur dipenuhi dengan keputusasaan. Sampai dia ngelihat bayi serigala yang mencoba buat bangkit padahal kondisinya sangat lemah. Ngelihat itu, Sodrakan Feng sadar kalau bayi serigala juga pengen ngebantu Sung Soho. Jadi dia mengorbankan dirinya sendiri dan menyalurkan kekuatannya pada keturunan Beast Monarch itu. Pada saat yang sama, Sung Soho udah kewalahan ngelawan si Broky. Pada saat-saat terakhir sebelum Broky ngabisin Sung Soho, tiba-tiba Broky diserang keturunan Beast Monarch yang udah dapet infus kekuatan dari Sodrakan Feng. Gigitannya bahkan ninggalin luka yang cukup dalam. Keturunan Rakan Feng itu berdiri di depan Sung Soho dan nunjukin kalau dia juga akan ikut ngebantu pertempuran. Sistem juga nanya apakah Sung Soho mau ngejadiin keturunan Beast Monarch sebagai rekan. Yang langsung disetujuin sama Sung Soho. Tiba-tiba Sung Soho bisa ngeliat ingatan dari keturunan Beast Monarch itu. Saat dia dan Broky masih baik-baik aja sebelumnya. Broky juga bilang kalau dia berharap untuk serigala kecil ini jadi kuat. Tapi masa damai mereka nggak berlangsung lama saat sekelompok orang berhasil ngalahin Broky. Terdapat lingkaran bercahaya di atas kepala mereka dan salah satu dari mereka menggendong seorang bayi. Bayi itu bilang kalau Broky adalah salah satu bahan yang dia inginkan dan dia bakal berguna buat rencananya. Saat itu, seseorang dari mereka masukin sesuatu seperti kristal berwarna kuning ke dalam mata Broky. Seketika, Broky berteriak kesakitan. Setelah itu, Broky diberikan tugas untuk menangkap manusia hidup-hidup dan kemudian dipersembahkan kepada mereka. Dan benda yang dimasukkan ke mata Broky juga bikin dia jadi lebih kuat. Saat itu, keturunan Beast Monarch cuma bisa nangis ngeliat Broky yang udah berubah jadi makhluk buas yang haus akan kekuatan. Setelah ngelihatan ingatan Feng Descendant, Sung Soho sadar kalau dia nggak ingin balas dendam, tapi dia cuma pengen ngehentiin kegilaan Broky. Tapi dengan kondisinya sekarang, kekuatannya belum cukup. Saat tiba-tiba, quest baru muncul untuk Sung Soho. Menemukan semua keturunan Monarch dan ngejadiin mereka rekan. Setelah itu, energi misterius muncul di tubuh mereka berdua. Cahaya yang menyilaukan mengagetkan Broky dan juga Beru yang ada di sana. Melihat itu, Broky nggak tinggal diam dan langsung lancarin serangan ke arah Sung Soho. Kekuatan penghancur yang luar biasa itu berhasil ditahan oleh Sung Soho hanya dengan satu tangan. Dan penampilan baru Sung Soho pun terlihat dengan tanda di dahinya dan rambutnya yang berwarna putih, juga armor di bagian tangannya. Perubahan itu juga memakan 1 mana per detik. Dan tiap kali Sung Soho pakai skill Bone Possession ini, semua indera dan kekuatan fisiknya juga diperkuat selayaknya hewan buas. Sung Soho dengan gampangnya ngehindarin semua serangan Broky lalu melayangkan satu tendangan telak yang ngebuat Broky muntah darah. Broky juga bisa ngerasain kalau saat ini kekuatan Sung Soho jauh berbeda dengan sebelumnya. Tapi Broky juga ningkatin kekuatannya dengan kristal yang ada di matanya itu. Broky yang mananya udah bertambah kembali nyerang Sung Soho. Dia yang ngerasa kalau dia spesies yang lebih kuat nggak mungkin bisa dikalahkan oleh Sung Soho. Pukulannya ngebuat Sung Soho kembali terpental, tapi nggak ngasih efek apa-apa. Saat mereka beradu tinju, Broky sadar kalau kekuatan Sung Soho saat ini udah ngelebihin dia, yang bikin tangan Broky terluka parah. Beru yang ngedenger Broky bahas-bahas spesies langsung berapi-api karena berani-beraninya nih Beast Monster ngerendahin Sung Soho yang jelas-jelas keturunan Shadow Monarch. Ngedenger itu, Broky kaget kalau Sung Soho ternyata anak dari Shadow Monarch, tapi terlambat sudah. Sung Soho ngelancarin serangan terakhirnya yang langsung bikin Broky tumbang dan ngenonaktifin bone skill possession-nya sama Feng Descendant. Di penghujung nafasnya, si Broky terus bilang kalau dia harus lebih kuat dan lebih kuat, sampai batu kuning di matanya itu hancur. Barulah dia sadar alasan kenapa dia harus lebih kuat adalah buat ngelindungin Serakan. Tapi itu semua udah terlambat. Misi selesai dan Sung Soho kembali naik level.
Sung Soho ngejelasin ke si Beru kalau saat sebelum dia ngaktifin bone skill, dia bisa ngeliat ingatan Feng Descendant dan ada hunter yang masuk ke dalam dungeon tempat Brooke dan masukin kristal kuning ke matanya. Apakah mereka itu Itarim? Tapi Beru ngejelasin kalau Itarim paling benci buat bergerak sendiri. Jadi biasanya mereka pakai apostel buat ikut campur. Sung Soho ngerasa kecewa karena nggak dapet informasi mengenai Itarim. Tapi Beru tiba-tiba dapat ide. Kalau aku mengkonsumsi mayat Brooke, maka aku pasti bisa ngelihat ingatannya. Karena si Brooke pasti punya ingatan yang berhubungan sama para apostel Itarim itu. Sekalian ngembaliin magicnya si Beru juga. Sung Soho nyamperin si Feng Descendant dan nanya, apakah dia mau ikut Sung Soho ke satu tempat? Yang langsung dijawab dengan jilatan manja, yang artinya, iya mau bang. Aduh, Sung Soho langsung ngeluarin Shadow Dungeon Key. Di perjalanan, Beru nanya, kenapa kagak pulang aja sih? Tapi Sung Soho ngejelasin kalau dia pengen ngasih tempat tinggal yang layak buat Feng Descendant. Karena Sung Soho dan keturunan Beast Monarch itu udah jadi aliansi. Sung Soho juga ngasih Feng Descendant nama baru karena sistem yang memintanya. Bagaimana kalau Grey? Karena bulunya kan warna abu-abu. Beru ngejek ide penamaan yang diberikan Sung Soho karena sama aja kayak bapaknya. Sementara Feng Descendant yang ngedengernya tertawa setuju. Sung Soho juga ngasih wilayah hutan sebagai wilayah Monarch Beast. Beru, apa yang dimakan sama Grey? Mungkin makhluk hidup atau magical beast. Ngedenger itu, Sung Soho ngerasa lega karena saat ini banyak goblin yang lagi nunggu kesempatan buat nyerang mereka. Nggak pakai bak bibu, Grey langsung nyerang para goblin itu dengan buas layaknya penguasa hutan. Sung Soho dan Beru nonton pertarungan itu dari atas pohon. Dia juga nanya soal quest baru yang disuruh ngumpulin keturunan para monarch. Beru juga gak terlalu ngerti karena Sung Jinwoo nggak punya sistem kayak gini. Level up sistem yang sekarang dipakai sama Sung Soho entah gimana udah disetting dan malisnya udah dihilangin. Dulu tujuan sistem adalah ngembangin Sung Jinwoo secara paksa untuk dijadiin wadah Monarch of Shadow yang dibuat oleh arsitek. Dan saat tujuannya terpenuhi, jiwa Sung Jinwoo akan dihancurin. Tapi Sung Jinwoo bertarung melawan sistem itu dan malah jadi Shadow of Monarch itu sendiri. Jadi apa aku dipandu jadi Shadow of Monarch? Enggak, hanya ada satu Monarch di dunia ini. Sistem hanya ngebantu di jalan yang ingin Anda pilih. Ngedenger itu, Sung Soho langsung ngecek status window-nya dan di bagian passive skill-nya belum terisi skill apapun. Sung Soho juga nanya tentang gimana ingatan Brooke yang baru makan sebelumnya. Apa ada petunjuk tentang Itarim? Tapi ternyata nggak ada sama sekali. Tapi dia nemu petunjuk tentang manusia yang ngebantu Brooke bikin guild dan kemana orang-orang yang diculik itu dikirim. Guild yang ngebantu mereka adalah Guild Draper. Di tempat lain, tampak seorang bernama Lee Min Sung mendapat panggilan telepon dari Lim Tae-gyung tentang insiden Hyena yang baru-baru ini terjadi dan menyuruhnya untuk nggak meremehkan presiden asosiasi. Ngedenger itu, Lee Min Sung kesel karena ternyata orang yang barusan nelpon dulunya cuma supir dia, tapi sekarang belaga sok karena jadi S-ranker. Menurut informasi yang mereka dapat, orang yang ngancurin Guild Hyena adalah hunter muda yang menggunakan topeng hitam. Tapi saat ini yang paling penting adalah ini. Lee Min Sung ngeluarin bola kristal berisi serbuk Hunter Awakening Drug Stardust. Grey ngebantai semua goblin yang ada di situ. Dan di saat yang sama, itu juga bikin XP Sung Soho meningkat karena keterikatan mereka. Sung Soho yang lihat itu langsung dapet ide buat nyuruh Grey terus berburu. Lumayan XP gratis ya kan, meskipun ada potongan 50%, tapi tetap lumayan. Nggak lama muncul quest baru untuk daily, Shadow Clearing Dungeon, di mana Sung Soho harus ngabisin 100 goblin, 10 goblin kapten, dan 1 goblin ship per harinya. Dan tentu aja bakal ada hadiah tiap ngebersihin questnya. Beru juga berpendapat kalau sepertinya sistem pengen Sung Soho jadi pemilik Shadow Dungeon. Sung Soho mikir gimana caranya nyari 100 goblin di tempat seluas ini. Sampai dia ingat kalau dia punya horn flute buat manggil pasukan goblin. Dan bener aja, kagak pakai lama, segerombolan goblin mulai berlarian nyerang Sung Soho. Sung Soho langsung nyerang para goblin pakai tangan kosong dengan mudahnya. Tapi tentu aja, kalau goblinnya sebanyak ini mah repot juga. Sung Soho langsung ngebangkitin para goblin yang sebelumnya dia bantai. Sung Soho langsung nerjang mereka semua bareng Grey. Saat jumlah questnya udah terpenuhi, Sung Soho dapat pemberitahuan hadiahnya. Tapi Sung Soho ngerasa ada yang janggal, karena meskipun questnya udah beres, tapi angkanya tetap bertambah. Jadi Sung Soho mutusin buat terus berburu buat ngeliat sampai mana limitnya.
Sung Soho terus berburu sampai jumlahnya 2 kali lipat. Si Grey udah kayak mau sakaratul maut aja itu. Dan ternyata sesuai dugaan Sung Soho kalau ada hidden quest. Sung Soho mutusin buat ngecek apa hadiah dari hidden quest ini. Sung Soho nerima 3 hadiah. Health Restoration, Ability Point plus 3, dan yang ketiga adalah Sung Soho harus milih antara Curse Box atau Blessing Box yang isinya random. Kalau Curse Box isinya adalah apa yang dibutuhkan player dan Blessing Box adalah apa yang diinginkan player. Setelah banyak pertimbangan, Sung Soho milih Curse Box dan yang dia dapat adalah Vulcan Horn, yaitu sebuah gauntlet. Untuk serangannya sendiri, dengan pakai gauntlet ini, physical damage-nya jadi nambah 30%. Pas lagi nyoba gauntletnya, tiba-tiba Sung Soho dapat pemberitahuan kalau companion trust level Grey berubah dari respect jadi fear. Setelah disuruh kejar Odi, si Grey cute juga. Si Beru juga ngingetin kalau Grey bukan makhluk immortal, jadi staminanya terbatas. Ngeliat itu, Sung Soho mutusin buat mereka istirahat. Sekalian Sung Soho keluar dari Shadow Dungeon. Pas keluar dari dungeon, Sung Soho dapat pesan dari Teh Alim yang minta bantuannya. Teh Alim udah nunggu kedatangan Sung Soho. Teh Alim ngasih tahu kalau seharusnya hari ini dia masuk dungeon, tapi semua kolektornya ngilang entah kemana. Mungkin minum-minum di suatu tempat. Sebelum masuk, Teh Alim ngasih Sung Soho baju khusus karena ternyata kerjaan ini lebih beresiko daripada miner. Kalau miner kerjanya cuma malu-malu doang. Nah, kalau kolektor itu ngikutin assault team dan ngumpulin bangkai beast monster. Dan ada resiko kena serang juga. Gak lama datang sekumpulan hunter yang nanya, kenapa tim kolektornya dikit? Dan setelah dijelasin, dia ngasih Teh Alim peringatan. Awas aja kalau sampai kerjaan mereka kagak bener. Teh Alim cuman bisa iya aja, padahal dia bukan pemimpin tim. Tapi ya udahlah. Sung Soho yang merhatiin tim hunter ngeliat kalau mereka terdiri dari 4 orang di rank mage, 5 orang di rank combat, dan seorang si rank healer. Dan orang yang ngomel ke Teh Alim tadi adalah healer dan kayaknya dia adalah pemimpin timnya. Sung Soho ngerasa ada yang aneh di sini tentang Curse Box yang menjanjikan item yang dibutuhin, senjata yang melahap demon, Vulcan Horn yang keluar darinya, Teh Alim yang tiba-tiba minta bantuan, dan dungeon field type yang dimilikin sama Guild Rapper. Apa ini semua cuma kebetulan? Sementara di tempat lain, terlihat seorang manusia yang terbakar api biru dan di sebelahnya berdiri beberapa makhluk seperti Demon Beast. Gila, makin intens aja ini. Deg-degan parah. Keren.